Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita. Hati tersebut melangkahkan kedua kaki kita untuk duduk di majlis yang penuh dengan keberkahan ini, yang dimana dari tadi dibacakan Al-Quran, bahkan dihatamkan Al-Quran, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid dan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, yang dimana itu semua dihadiahkan untuk almarhum di dalam kuburnya. Alhamdulillah, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Yasin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan baginya di akhirat sorga, yang dimana sorga tersebut tanahnya terbuat dari kasturi, istananya, temboknya terbuat dari emas putih, yang dimana dalam istana tersebut terdapat 99 kamar. Di setiap satu kamar terdapat 99 ranjang. Di setiap satu ranjang terdapat 99 kasur. Di setiap satu kasur terdapat 99 bantal. Dan di setiap satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Itu Allah persiapkan bagi orang yang membaca satu daripada surat Yasin. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persembahkan, yang Allah hadiahkan bagi almarhum kelak di akhirat, yakni sorga yang begitu luar biasa kenikmatan dan keindahannya. Kemudian kita membaca tahlil yang berbunyi la ilaha illallah, yang dimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ilaha illallah hisni, man qala la ilaha illallah faqad dakhala hisni, faman dakhala hisni faqad amana min adabi. La ilaha illallah adalah benteng pertahananku, maka barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia telah masuk ke dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng pertahananku, maka dia akan aman dari segala azab dan siksaku. Tadi kita membaca la ilaha illallah, maka almarhum Ki Haji Burhanuddin dalam kuburnya terbebas dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah adalah rahmat, salawat dari malaikat adalah maghfirat, pengampunan, dan salawat dari umatnya adalah doa. Kita bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah membalas satu salawat dengan 10 kali rahmat. Dalam athar dijelaskan, di dalam kuburnya Rasulullah ada salah satu malaikat yang Allah ciptakan, yang dimana malaikat tersebut tugasnya, barang siapa yang membacakan salawat kepada Rasulullah, maka malaikat tersebut membawa salawat itu di atas kuburnya Rasulullah. Malaikat tersebut berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Ya Rasulullah, fulanah binti fulan bersalawat kepadamu. Tadi kita duduk bersalawat kepada Rasulullah. Maka malaikat tersebut berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan disebut engkau punya nama satu persatu. Fulanah binti fulan, mereka bersalawat kepada Rasulullah pada pagi hari ini di acara Haul Ki Haji Burhanuddin yang diselenggarakan di Pondok Pesantren An-Nur, yang diasuh oleh Ki Haji Sobri Lubis, yang dimana mereka hadiahkan pahalanya untuk almarhum Ki Haji Burhanuddin Sahibul Haul. Apa kata Rasulullah? Sampaikan kepada mereka, maka salawat mereka bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa salawat dari menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca. Satu huruf salawat yang kita baca, Allah ciptakan 360 malaikat. Tadi kita bersalawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi itu 5 huruf. Dari setiap satu huruf kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah. Setiap wajah memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah. Dan setiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut. Inilah keutamaan-keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dan Allah berikan kepada Sahibul Haul. Allah ampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil, semua. Berkat apa? Berkat duduknya kita di sini telah mendoakan almarhum yang telah meninggal dunia. Maka ini pun menjadi bukti bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum adalah anak-anak yang soleh, karena
anak-anak beliau, mengundang kita semua duduk di majelis yang penuh dengan kemuliaan untuk mendoakan beliau yang menjadi pahala yang mengalir sampai datangnya hari kiamat, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, idza mata ibnu adam qata amaluhu illa min thalatha, sadaqatin jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'u lahu. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya. Kita masih hidup salat dalam kubur, dia tidak bisa salat. Kita masih hidup puasa dalam kubur, dia tidak bisa puasa. Kita masih hidup berhaji dalam kubur, dia tidak bisa haji. Akan tetapi kalau kita hidup meninggalkan 3 amal ini, maka pahalanya mengalir terus sampai datang hari kiamat. Yang pertama, sedekah jariyah, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yakni para ulama, para orang-orang soleh. Yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Selama kita masih hidup, kita meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, maka walaupun dia telah meninggal dunia, ketika anak tersebut mendoakan kita, maka pahalanya akan mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung kita masih hidup, maka didik kita punya anak-anak dengan pendidikan baginda Nabi Muhammad SAW, agar nanti ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita bisa mengirimkan doa kepada kita, bisa menjadi anak-anak soleh, bisa menjadi tabungan bagi kita semua. Mumpung kita masih hidup, didik anak-anak kita dengan Al-Quran, didik anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran, didik anak-anak kita mengikuti baginda Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Islam, mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, uswah, pedoman dan teladan bagi anak-anak kita, bagi putra-putri kita, khususnya para ibu-ibu. Di sini banyak ibu-ibu. Awas, ibu-ibu, kalian adalah madrasatul ula. Kalian adalah muallimah, muaddibah, mudarrisah. Seorang ibu adalah madrasah pertama, guru pertama, pondok pesantren pertama, sekolah pertama bagi putra-putrinya. Bukanlah pondok pesantren, bukanlah madrasah, bukanlah sekolah, tetapi hakikat guru yang pertama, pondok pesantren yang pertama bagi putra-putri adalah kalian sebagai seorang ibu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan istri, nisa'ukum harsun lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita, kami para lelaki, kami yang bercocok tanam, kalian para perempuan, kalian adalah ladangnya. Jikalau para laki-laki bercocok tanam di ladang yang baik, maka hasilnya bakal baik. Tetapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, di ladang yang kering kerontang, maka hasilnya pun bakal buruk. Nah, ibu-ibu adalah ladang tersebut. Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya, bukan tergantung daripada bapaknya. Karena waktu seorang ibu dengan anak lebih banyak daripada waktu seorang bapak dengan anaknya. Maka baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Banyak ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kursi kalian, kalian tahu di mana letak lemari kalian, kalian tahu di mana letak kasur kalian, kalian tahu di mana letak kompor kalian, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Emas kalian, ibu-ibu saya tanya, emas, uang, permata, berlian, apakah kalian taruh di luar rumah? Ditaruh di mana? Dalam lemari, dikunci rapat-rapat, iya kan? Kenapa? Takut diambil orang, iya kan? Emas, intan, mata, uang kalian kunci rapat-rapat, sangat berharga bagi kalian. Kalian takut diambil orang. Kenapa? Anak-anak perempuan kalian umbar kayak binatang. Apakah emas lebih berharga daripada anak perempuan kalian? Apakah intan permata lebih berharga daripada anak perempuan kalian? Tapi ini nyatanya yang terjadi, ibu-ibu. Kalian lebih cinta, lebih perhatian, lebih takut kehilangan emas, kehilangan harta, kehilangan uang, daripada kehilangan kehormatan, harga diri anak-anak perempuan kalian. Ibu-ibu tahu Sayyidatuna Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap malam beliau rumahnya gelap. Para sahabat bertanya, ya Imam, ya Ali, apakah engkau tidak punya uang untuk beli lentera sehingga setiap malam rumahmu selalu gelap? Apa kata beliau? Sengaja aku matikan rumahku ketika malam agar apa? Agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat sekalipun bayangan daripada anak-anak perempuan itu. Aku tidak rela, aku tidak ridho orang-orang melihat bayangan daripada anak-anak perempuan itu. Itu Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Kita ibu-ibu zaman sekarang, anak perempuan kalian umbar kayak binatang. Bahkan binatang lebih berharga daripada anak perempuan kita. Kadang ibu-ibu apalagi di kampung-kampung, ayamnya nggak pulang dicari, anak-anak perempuan yang nggak pulang dibiarkan. Ayam lebih berharga, lebih mahal, lebih engkau jaga
daripada anak-anak perempuan kita. Itu yang terjadi. Oleh karenanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masukkan anak-anak kita, putra-putri kita di pondok-pondok pesantren, di yayasan-yayasan Islam. Ini adalah suatu kebaikan, ini adalah suatu hal yang bermanfaat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang zaman sekarang mereka lebih memilih sekolah-sekolah modern. Mereka lebih memilih sekolah-sekolah yang tinggi, sekolah-sekolah dalam urusan dunia. Mereka tidak mau masukkan anaknya ke pondok pesantren. Mereka tidak mau masukkan anaknya ke yayasan-yayasan Islam. Mereka lebih memilih yang urusan-urusan dunia, sekolah-sekolah negeri. Mereka lebih memilih sekolah-sekolah yang berpedoman kepada orang-orang barat, yang berkiblat kepada orang-orang barat. Mereka berkata kalau masuk pondok pesantren ketinggalan zaman. Mereka berkata kalau masuk yayasan-yayasan Islam ketinggalan zaman. Saya tanya ibu-ibu semua, ibu-ibu jawab yang keras dan jawab yang jujur. Yang paling banyak jadi maling, yang paling banyak jadi maling. Dulunya mereka mondok, mereka sekolah Islam atau mereka sekolah umum? Jawab yang keras. Yang paling banyak jadi maling, dulu mondok apa sekolah umum? Yang paling banyak jadi pelacur, dulu mereka mondok apa sekolah umum? Hah? Yang keras. Yang paling banyak tidak perawan, mereka di pondok pesantren, di yayasan Islam atau di sekolah-sekolah umum? Jawab yang keras. Yang paling banyak dari koruptor, mereka dulu mondok di yayasan Islam atau sekolah-sekolah umum? Berarti mana lebih bejat, pondok pesantren atau sekolah umum? Mana yang lebih biadab? Mana yang lebih biadab? Makanya jangan menyepelekan pondok-pondok pesantren, jangan menyepelekan yayasan Islam. Ini yang terjadi, betul? Betul? Kita ngomong realita aja, ngomong apa adanya. Yang paling banyak jadi maling, yang paling banyak jadi koruptor, yang paling banyak jadi penjahat, yang paling banyak jadi biadab. Terbukti mereka bukan lebih banyak bukan dari pesantren, lebih banyak bukan dari dulu sekolah-sekolah Islam, akan tetapi dari sekolah-sekolah umum. Kenapa? Karena minimnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukur Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita punya anak-anak berada di Yayasan An-Nur. Makanya kita doakan Kiai Sobri sebagai muassis, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi baik buruknya anak ibu-ibu tergantung dari seorang ibu. Nah, baik buruknya ibu sebagai seorang istri itu tergantung daripada suami. Jadi kembali lagi kepada suami. Bapak-bapak zaman sekarang ngarep, mereka ngarep, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khansa, seperti Sayyidatuna Sumayyah binti Khabbab. Saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Mutia. Kalau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, maka bapak-bapak harus menjadi sosok Rasulullah SAW. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, harus menjadi sosok Rasulullah. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, harus menjadi sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, harus menjadi sosok Zubair bin Awam. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, bapak-bapaknya kelakuan kayak Fir'aun, bagaimana? Nggak bakal bisa. Baik buruknya anak tergantung daripada ibu, dan baik buruknya ibu sebagai istri tergantung kita daripada suami. Penumpang celaka atau tidak tergantung daripada kapalnya. Kapal tersebut tergantung daripada nahkodanya. Kita sebagai suami adalah nahkoda, istri adalah kapal, dan anak-anak perempuan kita ataupun anak-anak laki-laki kita adalah penumpang daripada kapal tersebut. Maka nahkodanya harus menjadi nahkoda yang baik, begitupun kapalnya harus menjadi kapal yang bagus. Insya Allah kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang tua bisa mendidik anak-anak kita sehingga menjadi ladang bagi kita walaupun telah meninggal dunia. Nanti anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Sebab berbakti pada kedua orang tua bukan hanya ketika masih hidup saja, tetapi berbakti kepada kedua orang tua abadan, selama-lamanya. Walaupun orang tua kita telah meninggal dunia, bukan berarti putus bakti kita kepada kedua orang tua, tapi berbakti kepada kedua orang tua walaupun telah meninggal dunia. Dengan apa? Dengan memperbanyak mengirimkan doa ayat-ayat Al-Quran kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Sahibul Haul pada pagi hari ini Kiai Haji Burhanuddin bin Umar Lubis, mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kubur yang taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala.